Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, sahabat, di channel Cowboy Puntang yang membahas tentang hewan peliharaan kita. Ya, khususnya sekarang Cowboy Puntang lagi ngebahas masih di sekitar burung Sri Gunting. Ya, oke, sahabat. Bagaimana kabarnya sahabat? Sehat selalu ya. Dan sukses juga Cowboy Puntang doakan untuk sahabat-sahabat Cowboy Puntang ya. Bagaimana gacorannya? Udah mulai gacor dan udah mulai makan fur burung siri guntingnya. Mudah-mudahan yang belum makan fur, mudah-mudahan lebih cepat lagi ya makan furnya. Lebih mudah-mudahan burungnya sehat terus cepat gacornya. Oke sahabat, Cowboy Puntang mau ngebahas lagi nih, ada pertanyaan dari sahabat kita untuk burung siri gunting ini. Permasalahannya yaitu, Bang, bagaimana caranya burung siri gunting saya ini kadang tidak doyan dengan jangkrik. Tidak doyan dengan jangkrik ini. Ya. Tidak doyan dengan jangkrik. Nah, nih sahabat, ya. Nah, tidak doyan dengan jangkrik. Oke, sahabat, ya. Untuk caranya, supaya si burung siri gunting ini bisa mengenal lagi jangkrik, ya, karena jangkrik ini sangat-sangat makanan pokok nih, sahabat. Makanan pokok nih, ya. Jadi jangan sampai burung kesayangan kita ini tidak mau makan jangkrik ya, karena jangkrik ini dia sumber protein sama ininya untuk meningkatkan birahinya itu sangat bagus ya. Sangat bagus, dan intinya kalau birahinya bagus, burung akan cepat kicau ya, gacor. Itu sahabat. Nah, permasalahannya kalau tidak mau, berarti kita ini ada beberapa faktor ya kenapa tidak mau makan jangkrik. Mungkin faktor yang paling dikhawatirkan itu burungnya tidak sehat itu sahabat ya. Nah, maka lihat dulu kondisinya burungnya ya. Burungnya sehat nggak? Nah, kalau misalkan kurang sehat, coba dikasih air minumnya itu sedikit vitamin lah, kayak Cowboy Puntang ya, ada Ebot Pit, kasih, atau ada Vitaci, silahkan. Nanti Bang, apa bedanya Ebot Pit sama Vitaci? Ya sama juga sih proteinnya, cuman yang lebih ininya biasanya itu tergantung pada burungnya mana yang cocoknya. Nah, nanti kita akan jelaskan ya, nanti Cowboy Puntang. Ini kebetulan Cowboy Puntang minumannya ini dikasih Ebot Pit nih. Itu ya, ini burung baru diterapi lapar nih ini sahabat nih. Nah, baru terapi lapar nih, makanya dia mengejar terus. Cowboy Puntang diajarkan sekarang setiap kasih makan nggak langsung tangan, tapi dia Cowboy Puntang kasih pakai alat ini, pingset. Jadi si burung ini mengenal kalau ada pingset, dia akan melihat mengejar. Nah, gitu. Jadi intinya ini pun burung Cowboy Puntang ini belum jinak nih, belum makan fur. Cowboy Puntang itu sambil mengajarkan makan fur, plus Cowboy Puntang juga mengajarkan dia penjinakan, karena karena faktor penjinakan itu adalah nomor 1 ya, supaya si burung ini supaya tidak stres ya, tidak mengenal, karena maklum burung ini dari omyokan ya. Beda kalau burung dari lolohan. Kalau dari lolohan itu dia mengenal kita ya, selama kita tuh sebagai induknya, karena kita mensuapin makannya ya, menyiapkan makanannya. Itu sahabat. Oke. Nah, jadi untuk pertanyaan sahabat yang tadi tidak mau makan doyan jangkrik ya, atau ulat Hongkong atau yang lainnya, kuncinya itu satu jawabannya, yaitu apa? Coba sahabat, kalau misalkan dilihat di krusialnya, misalkan burungnya tidak sehat, ya coba sehatkan dulu ya.
Kalau misalkan burungnya sehat tapi masih tetap nggak doyan, coba jalannya caranya yaitu digunakan terapi lapar ya. Sahabat, pakai terapi lapar. Nah, seperti burung ini nih. Burung ini saya koboi puntang terapi lapar nih karena fur dia belum makan sekali, baru dipatuk-patuk dikit pula dikepret-kepret. Nah, patuk dikit kepret-kepret. Nah, baru dia minum. Udah minum dia diam lagi. Kalau bahasa koboi puntang tuh dia menghuleng gitu. Nah, ngahuleng dia tuh ya. Atau kalau bahasa ininya tuh melamun gitu. Nah, kayak yang ini. Makanya koboi puntang udah aja sekalian di terapi lapar ya, terapi lapar. Gitu. Nah, setelah udah diterapi lapar, insya Allah burung itu akan mengenal lagi jangkrik. Contohnya seperti ini. Nah, burung dia langsung nyamar tuh, karena dia saking laparnya. Nah, nih. Nah, itu sahabat. Ya, koboi puntang jinakan dulu. Kalau misalnya nggak pakai pincet, pakai tangan bisa untuk lebih bagus juga. Nah, dia udah mulai tuh. Nah, dia mulai itu. Nah, kita coba sambil main-mainkan ya, sahabat. Sambil main-mainkan biar dia tidak takut dengan manusia. Nah, gitu. Oke. Yang penting burung ini sehat dulu aja. Faktornya itu. Bom aja terus kasih misalkan biar sehat. Dia nanti pun doyan tuh karena dia di terapi lapar nih. Jadi nanti gemuk juga nih, doyan juga ke jangkriknya. Nah, seperti ini. Misalkan terus latih, kalau udah dilapar ini terus latih, dia akan nyamar juga tuh suka jangkrik. Nah, sekali-kali kasih teknik ini naik turun, nah ke bawah gitu. Ya, naik turun maksudnya dari tengeran atas ke tengeran bawah gitu. Nah, koboi puntang ini mencoba trik menjinakkan dulu ya. Jadi si jangkriknya koboi puntang disuapin. Untuk mengajarkan furnya, koboi puntang nanti akan dikasih ulat Hongkong nanti di furnya. Biasa dibasahi dulu, teknik koboi puntang ya. Nah, sekarang koboi puntang kita jinakan dulu nih. Kebetulan sekarang udah jadwalnya makan nih. Makan sore. Ya. Nah, gitu sahabat. Jadi insya Allah burung akan cepat jinak. Terus keduanya insya Allah juga kalau sudah jinak dia akan mengenal furnya akan cepat. Dan kalau sudah mengenal pur, terus ekstra pudingnya pas, insya Allah burung ini akan cepat gacor ya. Tuh dia masih makan ininya. Oke. Terus sahabat ya, kasih latihan naik turun biar dia mengenal tangan kita ya. Mengenal tangan kita supaya burung ini tidak takut, tidak stres ya. Terus gitu aja, latih terus, jangan bosan-bosan pokoknya ya. Kuncinya burung itu karena burung ini dari Om Yokan pasti makan purnya dia belum rajin atau belum suka, otomatis kita harus menjaga kondisinya ya, jangan sampai kurus. Makanya kalau kita ini sama aja kasih makannya kan settingnya satu hari itu 2 kali tuh. Pertama pagi, yang keduanya sorenya ya. Nah, makanya kita supply terus dari ekstra pudingnya. Nah, seperti ini. Terus latih gini. Nah, gitu sahabat ya. Terus itu. Jadi nanti insya Allah burung ini nggak akan takut lagi sama kita ya tangannya. Oke, kayaknya sudah agak kenyang tuh, baru beberapa ekor juga jangkriknya. Nah, kita langsung supply yang untuk belajar furnya ya. Nah, untuk belajar furnya, koboi puntang akan ambil dulu ini furnya. Karena sudah terbiasa dijinakin di teknik jinak suapin oleh tangan. Jadi si burung ini sudah mulai nggak takut lagi, nggak terlalu gerabagan nih. Nah, bagus nih teknik gini nih. Nah, dia sudah mau menu yang lain nih, udah terbiasa menu yang lain nih. Mulai saatnya
dia mau makan ulat Hongkong plus dengan purnya. Nah, kita coba ya, kita kasih. Ini siapkan air ya, yang ada airnya. Kita celupkan si ulat Hongkongnya, baru masukkan ke pur ya, masukkan ke pur nih. Nah segini dua, sambil praktek ya sahabat. Nah nih Koboy Puntang sambil praktek nih, sekalian nih jadwal ngasih makannya, jadi supaya sahabat bisa paham juga, terus bisa kita saling ibaratnya saling berbagi pengalaman ya. Nah, jangan sungkan sahabat, kalau ada pertanyaan, kalau ada ini masalah tentang burung srigunting, boleh komentar ya. Dan jangan lupa juga sahabat, kalau video ini bermanfaat, channel Koboy Puntang bermanfaat, subscribe ya dan like. Jangan lupa komentarnya ya, nanti kita bisa saling berkomunikasi dan kita bisa saling berteman sahabat. Karena kita silaturahmi ya, kita jaga. Oke, nah ini diaduk nih. Oke, sampai nempel. Nah setelah udah banyak yang nempel nih purpurnya, kita coba kasihkan kepada burung kesayangan kita. Nah kita masukkan. Oke. Nah sahabat, tuh dia biar mengenal. Alhamdulillah, dia sudah mengenal, minimal dia udah mengenal tempat makanannya di situ. Makanya kata Koboy Puntang, untuk dia mengajarkan dia bisa cepat ngepur, jangan tempat makannya jangan dikasih 3 ya, kan biasanya ada 3 tuh, air minum 1, fur 1, dan untuk ekstra pudingnya 1. Nah yang buat ekstra pudingnya itu dilepas dulu aja kalau dari burung amyokan ya, kasihkan aja dulu dua tempat, 1 makan 1 minum, biar dia tahu dulu tempatnya makannya di mana. Oke, tuh nah ya sahabat. Nah mantap sahabat. Oke, mungkin video untuk tutorial hari ini dengan judul susah atau nggak doyan makan jangkrik bisa diterapkan ya sahabat. Sehat selalu dan semoga burung gacoran sahabat cepat gacor, cepat makan fur, dan bisa menyenangkan majikannya, membahagiakan majikannya. Oke sahabat, salam selalu dari Koboy Puntang, jaga kelestarian kicau manianya ya, kelestarian kicau burung peliharaan kita. Kalau mau memelihara sayangilah, kalau tidak ya, kalau tidak mau memelihara, ibaratnya tidak mau nggak suka binatang ya, minimal janganlah, karena kasihan burung kalau disiksa atau di itu di ini ya, nggak dikasih makan, nggak itu lo kasihan ya. Lebih baik kalau sayang kepada hewan peliharaan kita, sayangi dengan sepenuh hati. Oke sahabat, makasih ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.